Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur kalau pada sore hari ini kita berjumpa kembali melalui pemahaman Alkitab kita, di mana pada saat ini kita akan secara khusus membahas sebuah tema, yaitu komunitas yang melakukan firman dan melayani Allah. Dari bacaan Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Oleh karena itu kita akan bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Pasamuan Jawi selikur podo setunggal lan podo kalih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami akan melakukan pemahaman Alkitab di rumah kami masing-masing melalui pemahaman Alkitab online. Kiranya Tuhan berkati dan Tuhan sertai, supaya kami dapat memahami firman-Mu dengan tema ini, sehingga itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami yang telah Tuhan panggil untuk dapat mewartakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami secara nyata. Berkati kami semua Tuhan, di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Belas kasih Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir
roh-roh jahat, dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Saudara, minggu yang lalu kita telah merayakan Minggu Trinitas. Dengan kita telah bersama-sama membahas tentang keterlibatan kita sebagai umat Tuhan dalam pemulihan kehidupan di sekitar kita. Nah, minggu ini kita memasuki minggu biasa, di mana umat merayakan kehidupan sehari-hari dalam tuntunan kasih Allah yang mengasihi umat dan memberdayakan umat menjadi utusan di tengah masyarakat. Perutusan diberikan kepada setiap pengikut Yesus, berapapun usianya, apapun gendernya, apapun profesinya, dimanapun berada, semua dipanggil menjadi utusan Kristus. Dimulai dari kesediaan, mengalami dan mensyukuri kasih Allah yang sudah dinyatakan secara cuma-cuma dan diwujudkan melalui hidup beriman kepada Kristus, penuh pengharapan serta kehidupan dalam kasih. Dengan melakukan hal-hal itu secara utuh, hidup kita telah menjadi utusan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membahas bacaan kita dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat yang ke-8. Dikisahkan di hadapan Tuhan Yesus berdiri orang banyak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika melihat orang banyak itu? Maka di sana dikatakan, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Dalam bahasa Yunani, tergeraklah hati oleh belas kasihan, itu diungkapkan dalam satu kata saja, yakni Esplen Christie, yang berakar dalam nomina spaktakan. Artinya usus-usus atau isi perut. Yang oleh orang Yahudi ini dipahami sebagai
pusat emosi manusiawi. Tentu saja, kata ini tidak hanya dimengerti sebagai perasaan, yang kini kita sebut sebagai emosional belaka. Melainkan jauh lebih dari itu, yakni perasaan haru yang menimbulkan semangat dan kreativitas untuk menolong atau memberdayakan mereka. Tuhan Yesus melihat situasi ini bagaikan tuaian yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Banyak orang yang perlu ditolong, dikuatkan, dan dibangkitkan pengharapannya. Namun sayangnya tidak cukup banyak orang yang bersedia mengerti, memahami, dan menolong mereka. Maka dalam konteks inilah Tuhan Yesus memanggil dan menetapkan ke-12 murid untuk melakukan tugas itu. Sederhananya, titik tolak misi ke-12 murid itu bukanlah semata-mata menjaring pengikut sebanyak-banyaknya, bukan. Melainkan mewujud nyatakan iba, keprihatinan, dan bela rasa Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa. Maka ketika ia mengutus ke-12 murid itu pun diberi kuasanya. Kuasa untuk melayani dan kuasa untuk memulihkan orang yang dilayani. Mereka tidak diutus untuk mewartakan pertobatan, tetapi menyembuhkan orang sakit, mentahirkan orang kusta, dan mengusir setan-setan. Kehadiran Tuhan Yesus dengan segala keprihatinan dan keberpihakannya kepada mereka yang menderita merupakan tanda bahwa kerajaan Allah datang, menyapa kerapuhan umat manusia. Kini Tuhan Yesus meminta para muridnya menghadirkan kerajaan Allah dengan melenyapkan penderitaan umat manusia yang dipahami buah dari kuasa setan. Jadi, pewartaan kerajaan Allah dalam konteks ini jelas bukan menjanjikan surga yang jauh di seberang kematian, melainkan menghadirkan damai sejahtera di bumi ini, kini dan di sini. Nah, oleh karena itu bagaimana firman ini kita terapkan dalam kehidupan kita di saat ini? Gereja sebagai penerus tugas perutusan para rasul itu, mau tidak mau, harus berada dalam koridor ini. Bukan menina-bubukkan orang dengan janji-janji surga saja. Artinya, gereja dapat memberi jawaban dan mampu menghadirkan damai sejahtera itu kini dan di sini. Disinilah Tuhan Yesus menempatkan kita dalam konteks kesulitan yang sedang kita alami bersama,
Di sekeliling kita banyak orang yang tidak lagi punya pekerjaan. Baik itu dirumahkan atau PHK atau pekerja harian. Tidak punya penghidupan dan harapan di masa depan. Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa-Nya untuk dapat mewujudkan tanda-tanda kerajaan-Nya. Masing-masing kita punya peluang dan tingkat kesulitan tersendiri dalam mewujud nyatakan keprihatinan Tuhan Yesus itu. Namun, kita percaya bahwa kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita lebih dari cukup untuk menopang tugas perutusan kita. Kita harus yakin dengan anugerah yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Dari apa yang dilakukan Tuhan Yesus, kita belajar bahwa para murid tidak hanya harus berdoa meminta, melainkan mereka harus bersedia melibatkan diri dalam pelayanan. Doa memang penting dan harus. Namun bukan hanya menunjuk atau meminta supaya Allah atau orang lain mengerjakannya. Bukan seperti itu. Melainkan kita juga diminta untuk mewujudkan apa yang kita doakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pembahasan kita berkaitan dengan tema kita di minggu biasa ini. Oleh karena itu, perlu kita pertajam pembahasan ini melalui diskusi kita dan juga tindakan nyata dalam kehidupan kita setiap orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Saudara, perlu saya informasikan bahwa mulai hari Minggu tanggal 28 Juni kita akan memulai new norma dalam peribadatan kita. Tentu dengan protokol kesehatan yang begitu ketat. Dan informasi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh majelis. Demikian juga akan menjadi materi pemahaman Alkitab kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.